Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memikirkan dan merenungkan bersama, dan kita juga akan berdoa memohon supaya Tuhan berbicara secara pribadi pada masing-masing kita lewat seluruh rangkaian ibadah maupun lewat pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu tentang sebuah topik mengenai ukuran yang baru, standar yang baru, patokan yang baru, yakni keserupaan dengan Kristus. Saudara, mari kita akan bersama-sama sekali lagi, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Sang Firman, Sang Guru, ini kami, murid-murid-Mu. Ajarlah kami, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak sekali sebenarnya ayat Alkitab yang berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Tetapi mari kita membaca 3 di antaranya untuk saat ini, untuk membuka perenungan firman ini. Yang pertama terambil dari Roma pasal 8, ayat yang ke-29. Roma pasal 8, ayat 29. Saya ingin setiap kita secara aktif membacakan dengan suara yang lantang, ya, dengan suara yang keras, supaya kita bisa mengingat. Dan siapa tahu Tuhan juga berkenan menanamkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Roma 8 ayat 29 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Kristus. Yang kedua, terambil dari 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3, ayat yang ke-18. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama bagian ini, 2 Korintus pasal 3 ayat 18, 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagian yang ketiga yaitu terambil dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Oke, kita baca sama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan menjadi sama, bukan sama dengan Dia, tetapi menjadi sama seperti Dia, serupa dengan Dia. Bagaimana saudara mengukur kerohanian Anda? Bagaimana kita mengukur kerohanian kita? Apakah kita sudah lebih bertumbuh dibanding tahun yang lalu, dibanding 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu? Patokan apa yang boleh kita pakai, yang Tuhan ingin kita pakai? Apakah jumlah berapa banyak kita berdoa menjadi patokan? Apakah orang yang membaca Alkitab banyak itu pasti lebih rohani? Apakah rajin datang dalam gereja, beribadah seperti ini, mengikuti banyak sekali aktivitas, menjamin saudara dan saya adalah orang yang religius, dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan? Saya yakin sekali orang yang cinta Tuhan akan cinta Alkitab. Tetapi tidak semua orang suka baca Alkitab, cinta Alkitab, betul ya? Saya yakin juga orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan, itu menyukai aktivitas-aktivitas rohani. Mereka ingin bersekutu dengan saudara seiman, tetapi tidak semua orang yang rajin beraktivitas rohani menyukai aktivitas-aktivitas itu karena mereka menyukai Tuhan. Jadi ini agak tricky.
Jadi bagaimana saudara dan saya mengukur? Banyak orang salah mengukur, maka seluruh arah geraknya itu keliru. Banyak orang bahkan tidak peduli dan tidak mau mengevaluasi dirinya, apakah saya sebenarnya semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Ada banyak orang menggunakan ukuran yang keliru. Saudara, Sari dengan ketakutan, buru-buru mencari mamanya dan berkata, "Ma, mana papa? Mana papa, Ma?" Mamanya bilang, "Papa keluar kota." "Kenapa kau?" Lalu dengan nada pelan, "Maaf ya, Ma, kayaknya aku hamil deh." Mamanya kaget, "Apa? Apa kau bilang?" "Iya, Ma, aku hamil." Mamanya marah-marah sambil geleng-geleng kepala, bilang, "Hamil? Iya, Ma, hamil." "Ah, gak mungkin. Kamu bercanda saja. Sana pergi istirahat." "Tapi akhir-akhir ini aku sering muntah-muntah, Ma." "Ah, paling cuman masuk angin kamu itu. Sana beli minyak angin. Nanti juga sembuh." Lalu Sari itu terseduh-seduh berkata, "Tapi kenapa, Ma? Sekarang aku suka makan yang asem-asem." Mamanya dengan kesal dia berteriak, "Berhentilah kamu menghayal, Sarifudin. Mama tempeleng kau nanti ya. Laki-laki mana pula bisa hamil dan melahirkan." Gitu. Pertama-tama sebelum saudara mengukur saudara hamil atau tidak, pastikan saudara perempuan. Sebelum saudara mengukur saudara bertumbuh atau tidak, pastikan saudara adalah anak Tuhan. Karena tidak seorang menyerupai Kristus kalau dia tidak menyembah Kristus. Tidak seseorang bertumbuh semakin mencintai Tuhan kalau dia bukan lahir dari Allah yang adalah kasih. Saudara, ketika kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, apa itu keserupaan dengan Kristus? Mengapa kita harus serupa dengan Kristus, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, dan bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh? Bagaimana kita menyerupai Kristus dalam hidup sehari-hari? Nah, ini 3 pertanyaan yang akan kita pikirkan bersama-sama pagi hari ini. Pertama, apa itu keserupaan dengan Kristus? Saudaraku, ada 40 lebih ayat di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan keserupaan dengan Kristus. Mari kita bahas satu persatu, nggak selesai-selesai nanti, saudara. Saudara, tentu bukan 40 ayat ini ya. Tetapi kalau kita boleh simpulkan, saudaraku, keserupaan dengan Kristus itu artinya memiliki kualitas atau karakter seperti yang kita jumpai di dalam Kristus yang dinyatakan dalam kitab suci. Memiliki karakter, memiliki kualitas seperti Kristus, seperti yang dinyatakan dalam kitab suci. Tetapi pertanyaannya sekali lagi sebelum kita lanjut, yaitu sebentar, ini serupa dengan Kristus, Kristus yang mana dulu? Jangan keliru kita ini. Mengapa, saudaraku? Karena Voltaire, seorang filsuf Prancis itu berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tetapi setelah itu manusia yang dari Siberia, yaitu Sergei Anatolievich Torop, ini dia dikenal dengan sebutan Vissarion, dia dikenal dengan Jesus of Siberia. Di Rusia itu, saudaraku. Nah, yang menarik adalah bahwa saya ingin bercerita sedikit tentang Vissarion ini. Vissarion ini berpikir bahwa dia adalah Kristus yang berinkarnasi ulang dalam dirinya. Tadinya dia polisi jalan raya, polisi lalu lintas. Tetapi dia tidak sukses dalam pekerjaan itu. Pernikahannya pun gagal ketika dia menikahi anak angkatnya sendiri. Tetapi kemudian, saudaraku, dia akhirnya berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi Kristus. Dan puluhan ribu orang mengikut dia. Sampai pada bulan September tahun 2020 yang lalu, polisi khusus Rusia itu menggerebek dia dan menangkap dia, masukkan dia dalam penjara.
Karena dia telah melakukan banyak sekali kejahatan, termasuk juga kejahatan seksual. Saudaraku, apakah Kristus seperti ini? Mungkin saudara dan saya tidak mungkin lah Pak, saya di UPH kok. Mana mungkin menyembah dan mengikuti Kristus seperti ini? Mungkin bukan seperti mereka. Tetapi jangan-jangan saudaraku, kita mengikut Kristus buatan kita sendiri. Kristus yang tidak peduli dengan orang yang miskin. Kristus yang tidak peduli dengan dosa. Kristus yang tidak peduli dengan orang-orang yang setiap hari itu crying for help. Meminta ampun. Tidak pernah lepas dari rasa bersalah. Mungkin kita mengikut Kristus buatan kita sendiri. Kristus yang oke-oke saja tuh. Kalau saya hidup ini sembarangan. Kristus yang tidak akan menegur ketika saya melakukan perselingkuhan. Kristus yang tidak peduli ketika saya mencontek dan seterusnya. Jangan-jangan kita mengikuti Kristus seperti yang kita mau. Tapi sekali lagi saudaraku, apa yang dimaksud dengan keserupaan dengan Kristus, yaitu kita memiliki kualitas ataupun karakter serupa dengan Kristus yang ada di Alkitab, bukan Kristus buatan kita sendiri. Yang kedua, saudaraku, mengapa keserupaan dengan Kristus itu begitu penting? Mengapa saudara dan saya dipanggil untuk bertumbuh, bertransformasi menjadi semakin serupa dengan Kristus? Saudara perhatikan bahwa sejak halaman pertama dalam kitab suci kita, di sana dikatakan bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, saudaraku. Kita dicipta untuk menjadi lambang Allah bagi seluruh ciptaan di muka bumi ini, sehingga lewat kehadiran kita, Allah itu hadir di dalam kata, langkah, maupun karya kita. Dan kita melihat dalam Kolose pasal 1 ayat 15, saudaraku, di sana disebutkan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Gambar Allah yang jauh lebih mulia, yang utama, yang sulung, melampaui segala ciptaan diberikan oleh Allah kepada manusia ketika manusia tidak lagi bisa menjadi gambar dan rupa Allah seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya kita hanya bisa menjadi gambar dan rupa Allah ketika kita menyerupai gambar yang diperlihatkan oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Itulah sebabnya Kristus memanggil para muridnya dan berkata, mari, ikutlah aku. Kamu ingin memuliakan Tuhan, ikutlah aku. Kamu ingin memuliakan Tuhan, membawa segala kemuliaan bagi Tuhan, ikutlah aku. Artinya apa? Dengarkan dan lakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Mengapa menyerupai Kristus? Karena itu adalah satu-satunya jalan saudara bisa hidup sesuai dengan tujuan saudara dan saya diciptakan. Mengapa keserupaan dengan Kristus? Karena itu adalah satu-satunya jalan saudara akan mencapai potensi yang maksimal, sukacita yang maksimal, kedamaian yang maksimal, kepuasan yang maksimal sebagai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi orang berdosa membutuhkan a lifetime, membutuhkan seumur hidupnya untuk menyadari bahwa ternyata kepuasan, kesukacitaan, potensi mereka tidak seperti yang mereka selama ini pikirkan. Dan mereka mengalami apa yang disebut oleh Kierkegaard, itu sebagai existential disappointment. Sebuah kekecewaan, kenelangsaan yang eksistensial, yang luar biasa, yang mendalam, yang tidak bisa disukacitakan lagi. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita jalan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dekat dengan air, dekat dengan es kita menjadi dingin, dekat dengan api kita menjadi panas, dekat dengan Kristus, saudara semakin dekat dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur di sana dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dicipta dengan potensi untuk menyerupai apa yang kita sembah. Ketika orang menyembah berhala, dia akan seperti berhala itu.
Mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, mempunyai mulut tetapi tidak bisa berkata-kata, mempunyai tangan tetapi tidak bisa bekerja, mempunyai kaki tidak bisa berjalan. Itulah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka kelihatan beraktivitas tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah yang benar di dalam Kristus, mereka akan menyerupa Allah. Di dalam Kristus, menyerupa Kristus. Dan kemudian kita berhadapan dengan 3 alasan yang lain yang sangat esensial dalam hal ini, yaitu Roma pasal 8 ayat 29, tolong tampilkan lagi. Di sana dikatakan bahwa kita ditentukan, dipilih, dipanggil untuk serupa dengan gambaran anaknya. Ingat, saudara dan saya tidak dipilih, tidak ditentukan, tidak dipanggil untuk menjadi orang kaya. Itu bukan tujuan hidup kita. Kekayaan hanya kendaraan, tidak semua orang mempunyai kendaraan yang sama. Jadi tidak sepantasnya kita menjadikan kendaraan itu tujuan, karena kendaraan bukan tujuan. Kamu mau kemana? Saya mau naik mobil. Dan setelah naik mobil mau kemana? Yang penting naik mobil. Saudara nggak kemana-mana. Sama seperti pakaian, saudaraku, jabatan, prestasi, harga diri kita, itu bukan tujuan hidup kita. Saudara dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, memuliakan Allah, dan dengan demikian saudara justru mendapatkan segala sesuatu yang maksimal. Tetapi ketika kita menjadikan segala sesuatu yang bukan Allah sebagai Allah kita, sebagai pelabuhan jiwa kita, saudara akan hidup dengan penuh kekecewaan. Karena kekayaan tidak memberimu bahagia. Suami atau istri yang cantik, yang ganteng dan tampan, seperti bintang film, tidak memberikan kau kedamaian. Kemana-mana saudara justru khawatir, dia pergi sama siapa, pulang jam berapa. Waktu dia ketemu dengan temannya, dia gandengan apa enggak. Siapa yang traktir makan? Waduh, saudaraku. Saudara jadi khawatir. Saudara tidak punya damai. Tetapi herannya masih banyak orang di dalam kenaifannya mencari hal-hal demikian. Yang hari ini ada, besok akan pergi. Seperti rumput, kata Alkitab. Jadi saudara perhatikan di sana kita dicipta, dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah tatanan Allah yang perfect, yang sempurna, yang luar biasa sejak semula. Yang kedua, 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Saudara perhatikan di sana, di dalam konteks 2 Korintus pasal 3 ini, saya tidak mungkin menjelaskan panjang lebar, tetapi intinya, saudaraku, dalam pasal ketiga, Paulus berkata bahwa kita ini dicipta untuk kemuliaan Allah, tetapi dosa itu membuat saudara dan saya itu terselubung. Dosa itu menyelubungi kita, sehingga semua desain, semua rencana, semua keindahan, kemuliaan Allah itu tidak bisa terpancar keluar. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Allah, selubung itu pelan-pelan dihapus. Pelan-pelan dibersihkan. Dan dikatakan di sana bahwa kita itu dibersihkan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan pasal 3 ayat 18, dan kita semua nanti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin lama semakin besar. Saudara dan saya cermin. Cermin yang memancarkan sinar. Kalau cermin itu terselubung oleh kotoran, maka dia tidak bisa memancarkan sinar. Itulah sebabnya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus oleh Roh Kudus dengan membersihkan selubung ini sehingga kita bisa memancarkan lagi kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri, tetapi kemuliaan Allah. Dan inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam rentang sejarah.
Di dalam seumur hidup saudara dan saya, kita dibersihkan. Dibersihkan di sini, kotor di sana. Dibersihkan di sana, kotor di sini. Tuhan terus menerus dengan kasih-Nya yang sabar, dengan anugerah-Nya yang dahsyat itu, membersihkan saudara dan saya. Sehingga kita itu diubah menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Semakin serupa dengan Kristus, sang cermin yang sempurna itu. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal ketiga ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nanti kita seperti apa? Kita nggak tahu. Akan tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wah, ini banyak sekali spekulasi dari ayat ini, saudaraku. Agustinus berkata bahwa kita mungkin akan menjadi manusia-manusia dengan tubuh berusia 33 tahun di dalam kekekalan. Kenapa 33 tahun? Karena bagi Agustinus, ya, Kristus itu mati di kayu salib umur 33 tahun, kata Agustinus. Sekalipun banyak sekali tafsiran yang berkata berbeda. Tetapi let's say 33 tahun. Ya. Kenapa 33 tahun? Karena Kristus itu adalah korban yang sempurna. Ketika dia korban yang sempurna, dia berada dalam kondisi rohani dan fisik yang sempurna. Jadi kondisi fisik yang sempurna adalah kondisi fisik ketika Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib. 33 tahun. Tapi ini spekulasi. Apakah nanti saudara dan saya akan berjumpa dalam usia 33 tahun, semua kompak, seisi surga usianya tubuh dengan kualitas 33 tahun. Bagaimana dengan orang yang umur 33 tahun itu mengalami kecelakaan misalnya? Bagaimana orang yang nggak sampai 33 tahun sudah dipanggil Tuhan, bayi misalnya? Ini kita tidak pernah tahu. Tetapi mari kita cukuplah memuaskan pengetahuan kita dengan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. Berkata bahwa kita tidak tahu keadaan kita apa kelak. Apakah rambut saya panjang, pendek? Tuhan, aku kepingin rambut blond. Besok blond aja ya. Bagaimana rambut kita ya? Rambut blond ya, mata hijau, kulit coklat, kuku merah. Saudara nggak tahu nanti jadi apa ya, pelangi ya. Saudara, kita tidak tahu keadaan kita kelak, tetapi satu hal yang kita tahu, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Dan ini adalah sebuah pengharapan eskatologis. Jadi saudara lihat bahwa sejak mula di dalam kekal, Allah sudah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Di dalam sejarah, Allah memproses kita menjadi serupa dengan Dia. Dan nanti kelak secara eskatologis di akhir zaman, saudara akan diubah menjadi sama seperti Dia. Jadi saudaraku, siapa yang mengatakan bahwa keserupaan dengan Kristus itu tidak penting? Alkitab mengatakan ini mencakup seluruh sejarah peradaban manusia. Mulai dalam kekekalan dan berakhir sampai pada kekekalan. Dan Allah memproses kita di dalam sejarah. Saudaraku, jadi Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, itu adalah tujuan Allah bagi seluruh umatnya, bagi saudara dan saya. Ini adalah esensi pertumbuhan rohani yang sejati, yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam diri masing-masing kita. Karena itu, saudaraku, kalau keserupaan dengan Kristus itu sedemikian penting dari beberapa ayat yang kita lihat, berarti jelas sekali bahwa keserupaan dengan Kristus bukan masalah gender. Seorang peserta seminar bertanya kepada saya, Pak, apakah serupa dengan Kristus berarti saya harus jadi cowok? Tidak, saudaraku, karena ini berkaitan dengan gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah ada di dalam laki-laki dan perempuan. Jadi bukan masalah gender. Apakah serupa dengan Kristus berarti saya harus berpakaian seperti orang Yahudi, seperti Inri Kristo dan Visarion itu? Tidak. Karena keserupaan dengan Kristus melampaui budaya, keserupaan dengan Kristus melampaui segala hal yang sementara itu, termasuk juga konsep subjektif manusia yang berubah-ubah dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya keserupaan dengan Kristus harus berjangkar kepada kitab suci.
Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan terakhir, bagaimana saudara dan saya dikatakan memiliki keserupaan dengan Kristus dalam hidup sehari-hari? Kualitas seperti apa? Karakter apa? Kalau tadi berdoa itu bukan jaminan, rajin beribadah itu bukan jaminan, baca Alkitab bukan jaminan, lalu karakter seperti apa yang kalau saya miliki, saya dikatakan saya serupa dengan Kristus? Saudaraku, saya tadi katakan bahwa ada 40 lebih ayat Alkitab yang berkaitan tentang keserupaan dengan Kristus. Tetapi saya menggunakan apa yang diusulkan oleh John Stott dalam buku terakhir yang ditulis oleh tangannya sendiri, yaitu The Radical Disciple. Di sana ada 5 karakter utama. Mengapa 5 ini? Karena menurut saya 5 ini yang paling utama dan 5 ini mencakup banyak hal yang lain. Saudaraku. Nah, 5 ini pula dicatat di dalam Perjanjian Baru secara eksplisit, sehingga tidak memberikan ruang banyak untuk multi interpretasi, untuk penafsiran yang berbeda-beda. 5 karakter yang eksplisit. Nah, saya singkat, ya, saya tidak mengurutkannya sama dengan John Stott. Saya mengurutkannya, membuatnya menjadi sebuah akronim yang hari ini saya ingin ajarkan kepada rekan-rekan semua, yaitu SMILE. SMILE, senyum ya. S-M-I-L-E. S, service, pelayanan. M, mission, misi. I, incarnation. L, love. E, endurance. Endurance. Mau hafal bersama-sama dengan saya? Ayo. S, service. M, mission. E, incarnation. L, love. E, endurance. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, service. Perhatikan dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan 15. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama supaya kita aktif belajar ya. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan ini ya. Aku telah memberimu teladan, sekarang kamu harus berbuat seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku sudah melayani engkau, hendaklah kamu saling melayani. Jadi orang yang mengikut Kristus adalah orang yang menerima pelayanan Kristus dan juga perintah untuk melayani sesama yang lain. Seseorang semakin mencintai Tuhan, semakin rohani, semakin mengasihi pula yang dicintai oleh Tuhan. Yaitu apa? Sesama. Saudara bisa melayani orang yang tidak Anda kasihi, tetapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa melayani mereka. Betul ya? Mungkin beberapa rekan di sini kan kebanyakan dari TC ya, teachers ya, dan juga dari nurse ya. Apakah saudara mengasihi orang-orang yang Anda layani setiap hari? Belum tentu, betul ya? Belum tentu, tetapi saudara tetap harus memberikan layanan kepada mereka. Saudara akan melayani mereka sekalipun Anda bahkan tidak kenal ya. Nah, tetapi di sini Allah mengajarkan kepada kita untuk beyond, go beyond. Melampaui pikiran dunia. Pikiran dunia itu menggunakan aturan to quid pro quo. Something for something. Saya dapat sesuatu, saya beri sesuatu. Kamu menguntungkan saya enggak? Kalau kamu menguntungkan saya akan melakukan sesuatu untuk kamu yang menguntungkan kamu. Kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kamu pinjemin saya uang, suatu saat nanti saya akan pinjemin kamu uang. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, saya tidak akan melakukannya juga untuk kamu. Ini quid pro quo. Something for something. Tetapi ini prinsip dunia, berbeda dengan Allah. Allah mengatakan bahwa mulai dari aku mengasihi kamu bahkan ketika kamu masih berdosa. Kamu adalah musuh Allah. Tetapi aku sudah mati
bagimu. Nah, aku yang telah melayanimu ini juga adalah yang memerintahkan kepadamu untuk mengasihi semua manusia. Jadilah sempurna seperti Bapakku yang adalah sempurna. Yang memberikan hujan dan matahari kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Saudara, jikalau saudara menjadi guru, menjadi nurse, menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi engineer, menjadi usahawan, menjadi desainer, menjadi apapun, saudara. Ketika saudara dan saya tetap hanya settled, ya, menggunakan quid pro quo, saudara tidak menyerupai Kristus. Orang-orang yang menyerupai Kristus adalah sekalipun aku nggak kenal kamu, sekalipun aku tidak tahu apa yang kamu bisa perbuat untukku kelak maupun sekarang, tetapi satu hal aku tahu, kamu adalah kekasihnya Tuhan. Kamu adalah sesamaku manusia. Engkau adalah ciptaan Tuhan, maka aku memberikan pelayananku kepadamu karena aku mengasihi. Saudara menyerupai Kristus. Kristus tidak tanya satu persatu, kamu menyayangi aku nggak? Hormat nggak kepadaku? Kalau kamu nggak hormat, baris di sebelah sana. Nggak akan dapat roti dan ikan. Hanya yang mengaku mengasihi akan aku kasih roti dan ikan. Yang lain silakan lapar. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia membagi roti dan ikan kepada semua orang, bukan? Saudaraku, yang kedua, selain service, yang kedua apa? Mission. Perhatikan Yohanes pasal 17 ayat 18. Yohanes 17 ayat 18. Di sana dikatakan, sama seperti engkau Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka ini siapa? Murid-murid Kristus. Satu ayat yang serupa dengan itu, yaitu Yohanes 20 ayat 21, mengatakan demikian, saudaraku. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya, saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan misi Allah. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Adalah lebih baik jikalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, Ia akan mengirimkan rohnya kepadamu, sehingga engkau akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaanku, kata Kristus. Sehingga saudara dan saya ada di dunia ini bukan memiliki agenda sendiri. Agenda tujuan hidup sendiri dan menjadikan Tuhan itu pemenuh kebutuhan kita. Menjadi aksesoris kita. Kita hanya datang kepada Tuhan kalau kita butuh. Kita hanya datang kepada Tuhan sama seperti ketika kita butuh kontan, kita datang kepada mesin ATM. Tuhan itu sebagai mesin ATM. Kalau nggak butuh, saya nggak usah cari Tuhan, ngapain? Kalau saya patah hati baru saya cari Tuhan. Tuhan, aku rela puasa. Supaya dia kembali kepadaku. Tuhan, aku rela puasa supaya aku menjadi kaya. Aku mau melayani asal cita-citaku tercapai. Tuhan kau jadikan figuran, bukan Tuhan lagi. Tetapi saudaraku, perhatikan apa yang Kristus contohkan, teladankan. Dia datang untuk menggarap misi Allah. Dia datang untuk mengerjakan agenda Allah. Makananku ialah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku dan menuntaskannya selama di muka bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, sama seperti engkau mengutus aku mengutus mereka. Saudara, marilah tidak menjadi pemuda-pemudi orang-orang Kristen yang kata orang itu cemeng. Apa sih tujuan hidupku ini? Alkitab itu sudah jelas, saudaraku. Tidak usah tanya-tanya lagi. Tujuan kita apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan hidup saudara dan saya adalah menjadi gambar dan rupa Allah yang memuliakan Allah. Dengan cara apa? Mengerjakan misi Allah di muka bumi ini. Saudara mau mencari tujuan hidup sendiri, saudara boleh, silakan. Allah tidak memaksa Anda. Silakan menetapkan tujuan Anda sendiri. Tetapi jangan minta-minta janji Tuhan.
Janji Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Pergilah, muridkanlah segala bangsa, aku akan menyertai kamu. Bukan semua orang, hanya mereka yang berbagian di dalam amanat agung Tuhan. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, kamu akan mendapat. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang memang mau hidup bagi Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak mau hidup bagi misi Allah, ya nggak apa-apa. Tanggung sendiri akibatnya. Saudara bebas mengambil pilihan, tetapi saudara tidak bebas memilih konsekuensi dari pilihan Anda, bukan? Menyerupa Kristus dalam pengertian yang kedua ini artinya saudara dan saya hidup dengan tujuan, hidup dengan misi. Kalau nanti kira-kira ada 300 orang ya kalau tidak salah, akan diutus. Bahkan banyak juga yang akan graduation hari Kamis nanti, di wisuda. Saudara ingat, wisuda itu bukan tujuan akhir. Wisuda itu hanya pakaian Anda. Kelengkapan-kelengkapan studi, kemampuan yang Anda sudah dapatkan selama studi di tempat ini, itu alat, bukan tujuan. Tetapi alat diberikan oleh Allah untuk saudara bisa mencapai tujuan dengan lebih baik, yaitu apa? Menjadi berkat bagi orang lain, mengerjakan misi Allah, menghadirkan shalom, menghadirkan Kristus kepada orang-orang yang akan Anda layani dimanapun Tuhan akan tempatkan Anda. Dan itu adalah sukacita luar biasa. Saudara boleh berbagian di dalam pekerjaan yang bernilai kekal. Sekalipun manusia menganggap hidup itu kok cari repot-repot begitu. Ya carilah yang enak-enak gitu. Tetapi dunia tidak melihat apa yang saudara dan saya lihat. Kita melihat dengan perspektif kekekalan. Ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui yang dunia bisa mengerti, yang Allah akan berikan lewat Roh Kudus-Nya kepada mereka yang berada di jalan Tuhan, bukan kepada mereka yang berada di luar jalan Tuhan. Yang ketiga, saudara, incarnation. Incarnation. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, bagian ini tidak mengajar Anda untuk menjadi Kristus. Ayo kita rame-rame menyalibkan diri. Tidak. Kalau Kristus dari alam jadi manusia, mari kita bersama-sama rame-rame menjadi semut. Enggak, saudaraku. Saudara tidak bisa berinkarnasi. Inkarnasi hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Tetapi saudara dan saya bisa menyerupai Kristus yang berinkarnasi. Yaitu memiliki kehidupan yang inkarnasional. Bisa. Ya. Yaitu menyerupai Kristus yang tidak menganggap dirinya itu penting. Tidak menganggap dirinya itu layak dihormati begitu rupa. Tetapi betul-betul mengosongkan diri, tidak menggunakan haknya. Tetapi melakukan segala sesuatu seperti diperintahkan oleh Bapa. Dia dikatakan di sini mengambil rupa seorang hamba. Raja yang berkostum hamba. Saudara tidak bisa seperti itu karena saudara bukan raja. Tetapi saudara bisa menjadi anak-anak raja yang berkostum hamba. Bisa. Jadi kemanapun kita pergi, kita berinkarnasi. Artinya apa? Mewujud nyatakan kebaikan Allah lewat hidup kita. Saudaraku, kata inkarnasi itu artinya berbalut daging. Ya. Mengenakan daging. Enkarnal. Ya. Berada di dalam daging.
Nah, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kemudian karena dia mengenakan daging, dia menjadi terlihat. Itu yang menjadi inti dari Yohanes pasal 1. Firman yang ada sejak dahulu kala, dia bahkan ada sejak semula, dia pencipta segala sesuatu, dan sekarang dia mengambil rupa menjadi daging. Menjadi daging, mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaannya. Ini adalah inti dari inkarnasi. Yang tidak terlihat bisa terlihat. Yang tidak terlihat memperlihatkan diri di dalam daging. Nah, itu artinya inkarnasi, saudaraku. Itu yang dilakukan Kristus. Saudara dan saya percaya dan menyembah Allah yang saat ini tidak terlihat kasat mata oleh manusia, sekalipun saudara hidup di dalamnya, dia di dalam kita. Tetapi tidak bisa dijelaskan kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru, mereka nggak bisa lihat. Nikodemus pun tidak bisa melihatnya. Sekalipun dia belajar Taurat begitu rupa. Tetapi, saudaraku, Allah menginkarnasikan dirinya dan memanggil saudara dan saya juga untuk menggunakan daging yang sama ini untuk menginkarnasikan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Allah yang tidak nyata itu nyata lewat diri kita. Kristus yang hanya kita dengar ceritanya itu bisa dirasakan kehadirannya oleh orang-orang di sekitar kita lewat saudara dan saya, karena saudara dan saya tidak lain adalah kaki dan tangannya. Mata yang peka melihat hati yang remuk. Hati yang berempati melihat orang-orang yang ditinggalkan. Tangan yang mengangkat orang yang jatuh. Kaki yang pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tubuh inkarnasinya 2000 tahun yang lalu tidak terlihat lagi oleh manusia. Namun sekarang dia hadir lewat tubuhnya yang baru. Siapa? Saudara dan saya. Inilah cara Allah berinkarnasi lewat kita, saudaraku. Dalam hidup sehari-hari, yaitu mewujud nyatakan kasih Allah kepada orang-orang dalam hidup sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita. Menginkarnasikan kebenaran, keadilan, welas asih, empati, bahkan termasuk juga air mata. Ketika Anda ikut merasakan penderitaan sesama Anda, mungkin teman, satu kamar, roommate, satu dorm, atau teman yang Anda kenal yang mengalami kesulitan hidup. Ketika Anda menangis karena digetarkan oleh kasih Allah yang bergolak dalam hati Anda, itu adalah air mata Allah buat orang yang melihatnya. Tetapi seringkali kita membatasi diri kita. Kita tidak mau menjadi tubuh Kristus. Nah, celakanya kalau saudara tidak menjadi tubuh Kristus, saudara menjadi tubuh siapa? Siapa yang Anda sehari-hari perlihatkan kepada orang-orang sekitar kita? Jangan-jangan kita ini tubuh dunia. Yang keempat, love. Love. Kasih. Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih seperti Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Kristus juga berkata, aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti. Jadi jelas sekali keserupan dengan Kristus di sini sangat eksplisit, saudaraku. Mengasihi dengan kasih Allah, bukan mengasihi dengan kasih dunia yang quid pro quo, mengasihi seperti Allah mengasihi kita lebih dulu. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki modal untuk berbagi. Karena saudara dan saya sudah mengalami kasih Allah.
Saudara dan saya tidak bisa membagi apa yang saudara dan saya tidak pernah punya. Saudara hanya bisa membagi sejauh dan sebanyak yang kita punya. Kalau orang bertanya kepada Anda mungkin 5 tahun yang lalu, gimana rasanya? Ya, kuliah di UPH, apa yang saudara bisa bagi kepada mereka? Oh, UPH itu ya pokoknya di sana. Jadi yang saudara bagikan itu hanya permukaan saja, saudaraku. Tetapi kalau Anda sudah berada di UPH, sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saudara bisa berbagi lebih banyak. Saudara bisa berbicara banyak tentang dosen-dosennya, saudara bisa berbicara banyak tentang Grand Chapel, saudara bisa berbuat banyak mengenai program kegiatan dan bagaimana Allah memakai kampus ini untuk mengubah hidup Anda. Anda bisa membagikannya karena Anda mengalami lebih dulu. Satu kali saya hendak dipersiapkan untuk pergi ke Jepang. Saya mendaftar dan saya diterima, saatnya untuk dipersiapkan belajar bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang dari Senin sampai Jumat 1 hari 2 jam. Selama 7 bulan untuk mempersiapkan saya lolos tes bahasa di sana. Tapi ya singkat cerita, ya, intinya saya tidak jadi ke sana. Jadi yang tadinya saya mau cuti 1 tahun, di studi teknik sipil saya harus diperpendek menjadi setengah tahun, 1 semester saja. Nah setelah 1 semester saja saya tidak mendapatkan visa dan akhirnya saya pikir ini bukan jalan Tuhan. Udah saya balik lagi kuliah saja. Ya. Akhirnya saya balik kuliah, saudaraku. Nggak enaknya minta ampun, saudara. Karena orang tahu saya pergi untuk pergi ke Jepang. Ya kan? Teman-teman saya, loh kok saya nggak lihat dia lagi ya? Dia ada di mana? Oh dia sudah pergi ke Jepang gitu ya. Orang taunya itu. Padahal saya tidak jadi pergi. Waktu saya balik, datang masuk kelas lagi. Woi, kamu balik lagi. Gimana? Enak nggak hidup di Jepang? Udah enak banget, saudara. Jawabnya itu. Bagaimana Jepang itu? Wah, Jepangnya masih di sana, saya bilang. Masih di sana. Orang-orangnya bersih-bersih, rapi-rapi. Ya, tapi itu yang saya tonton. Bukan yang saya alami. Betul? Bahasanya susah karena saya melewati 7 bulan. Saudara. Ya, tapi saya hanya bisa membagikan apa yang saya alami. Nah, saudaraku, saudara tidak bisa membagikan kasih Allah sedalam lebih dari yang saudara pernah alami. Nah, ketika saudara membagikan kasih Allah seperti yang Kristus berikan kepada Anda yang tanpa batas itu, saudara baru bisa mempraktikannya kepada orang lain. Tetapi tentu bukan tanpa problem, saudaraku. Kadang-kadang kita pelit sama orang lain, buka kantong lebar-lebar untuk Tuhan penuhi, tetapi waktu mau kasihnya dikit banget. Nah ini ada masalah-masalah yang memerlukan pemuritan, saudaraku. Kita perlu dimuridkan, diajar, bertumbuh di dalam kasih. Sampai sekarang saya juga tidak sempurna, sama sekali jauh dari sempurna. Sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita semua di sini. Tapi apakah kita bertumbuh dalam hal ini? Yang kelima, terakhir, patient endurance, ya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Saudaraku, bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu aspek untuk kita menyerupa dengan Kristus adalah rela menanggung penderitaan, bukan asal penderitaan, tetapi penderitaan karena kebenaran. Petrus berkata, kalau kamu menderita karena kamu berbuat dosa, itu sudah wajar, jangan bangga dengan itu tidak membuktikan kamu menyerupa dengan Kristus. Tetapi semua orang akan mengalami hal yang sama, mendapatkan konsekuensi dari perbuatan jahatnya, perbuatan dosanya, kemalasannya, kelalaiannya. Tetapi orang yang menderita, rela menanggung penderitaan karena melakukan hal yang benar, karena mengasihi, karena keadilan, karena kemuliaan Allah, itu berarti engkau sedang mengikuti jejak-jejak Kristus. Kristus dikatakan sebagai teladan. Nah, ini menarik, saudaraku. Kata teladan ini dari bahasa asli yang disebut dengan hupogramos. Bahasa asli dari kata teladan ini hupogramos. Hupo itu hipo ya, saudara tahu ya. Hipo lawannya apa? Hiper. Ya, hyper, hipo. Kalau hyper di atas, hipo di bawah. Lawannya hypermat, hipomat. Ya, tapi nggak ada itu ya. Ya. Hipo di bawah. Nah, gramos, gram. Gram bukan berat ya. Gram itu tulisan, seperti telegram. Ya, tapi sekarang orang pakai semau-maunya ya, Instagram ya, padahal tulisannya sedikit, gambarnya yang banyak ya. Nah, kemudian ya, saudaraku, gram itu adalah tulisan sebenarnya. Jadi, hupogramos itu adalah tulisan yang ada di bawah. Apa artinya? Pada zaman itu, orang kalau mau belajar tulis-menulis ya, bahasa Romawi, bahasa Yunani, mereka tidak punya kertas seperti kita sekarang yang kita bisa beli dengan harga yang relatif murah, saudaraku. Tidak bisa. Mereka kalau ingin belajar coret-coret, saudaraku, mereka harganya mahal sekali. Nah, yang paling murah itu pakai daun. Tetapi daun ini sebentar dia akan berubah warna, dia akan lapuk, dia akan rusak. Kita tidak bisa membaca lagi. Maka yang lebih mahal itu adalah menggunakan perkamen. Perkamen itu adalah kulit binatang yang diproses demikian rupa sehingga dia lebih awet. Ya, kulit binatang bisa awet beberapa belas tahun misalnya ya. Tetapi daun tidak bisa, saudaraku. Daun paling beberapa bulan juga sudah selesai. Nah, sehingga orang berpikir bagaimana caranya untuk melatih generasi muda, orang-orang yang mau belajar tulis-menulis itu untuk bisa melatih mereka belajar tulis-menulis. Maka mereka memikirkan, mari kita buat lempengan logam. Nah, logam lebih awet lagi daripada kulit binatang ya. Nah, sehingga mereka membuat lempeng logam, entah itu timah atau perunggu ya, yang tidak perlu tebal tapi tipis saja. Dan kemudian mereka menatah ya. Mereka membuat huruf-huruf di atas lempengan logam itu. Ya, di atas lempengan logam itu sehingga membuat ada cowakan-cowakan, lengkungan-lengkungan itu yang saudara bisa lihat di sana dan itu awet. Nah, ketika seseorang ingin belajar nulis alfa, ya, beta, mereka tinggal menggunakan pensil dan menggerakkan pensilnya itu tanpa arang tentunya ya, di atas huruf yang sudah ada di atas logam itu. Dengan kata lain, huruf itu ada di bawah pensil. Nah, inilah yang disebut dengan hupogramos. Allah lewat Kristus, lewat penderitaannya di muka bumi ini, demi kemuliaan Allah, demi mendatangkan shalom bagi manusia, Kristus rela, sabar menanggung penderitaan. Nah, dia dengan demikian, dia memberikan kepada kita hupogramos. Dia memberikan kepada kita huruf-huruf yang kita bisa lihat, kita bisa baca, contoh yang konkret bagaimana kita bisa menderita bagi Allah di dalam penderitaan, di dalam hidup ini, mengikutinya. Saudara perhatikan ya, ayat 23 memberikan konkretnya itu seperti itu. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Perhatikan di sana ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dan ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Penghakiman itu hak Allah. Hak saya adalah melayani, sekalipun orang itu jahat kepada saya. Dan ia memikul dosa orang lain di dalam tubuhnya.
Saudara, bagian ini bisa saja diterjemahkan seperti Karl Marx menerjemahkannya, bahwa ini adalah doktrin yang dipakai oleh para penguasa untuk menyumbat mulut orang-orang yang sedang menderita. Jadi orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, mereka budak-budak yang dibayar underpaid itu, ya, mereka disuruh pergi ke gereja di Eropa pada zaman itu. Di gereja dikhotbahnya apa? Dikhotbahnya adalah khotbah di bukit, ya. Berbahagialah mereka yang menderita. Berbahagialah mereka yang karena aku mereka dianiaya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebabnya Karl Marx mengatakan bahwa kekristenan itu adalah opium masyarakat. Saudara sekarang tahu ya kenapa itu disebut opium. Opium itu membuat sensasi kita itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Membuat kita itu terbius. Nah ini opium. Padahal menderita tetapi tidak mau ngomong, tidak mau merasakan dia menderita. Tetapi saudaraku, ayat ini tidak mengatakan bahwa kita itu harus menanggung penderitaan secara pasif seperti orang yang menikmati opium. Bukan. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang lain termasuk Tuhan Yesus, saudaraku, seluruh hidupnya adalah menyampaikan sebuah pesan. Ada pesan keadilan di sana sekalipun dia adalah korban ketidakadilan. Ada pesan kasih sekalipun dia dibenci. Ada pesan pujian sekalipun dia dicaci maki. Nah Tuhan ingin saudara dan saya menyerupai dia, menulis di atas hupogramos itu, di atas footprints. Nah itu ada kata footprints di sana, mengikuti jejaknya. Itu pakai kata ignesin. Footprint. Tuhan Yesus sudah memberikan hupogramos, sudah memberikan footprint, sekarang saudara dan saya diminta untuk jalan. Saudara, melayani dengan baik di tempat yang penuh dengan fasilitas itu orang tidak kenal Kristus pun bisa, betul ya? Orang tidak kenal Kristus bisa. Saudara. Mengasihi orang yang setia itu gampang. Mengasihi orang yang tidak setia itu yang susah. Melayani di tempat-tempat di mana tidak ada wifi, saudara mungkin 1 bulan itu akan mengalami detoksifikasi wifi. Detox. Gimana tidak lagi berpegang kepada HP. Wah, saya ini aja, download semua games. Oh, celaka, saudaraku. Saudara, tetapi ketika saudara melakukannya, saudara menyerupai Kristus. Baik. Sekarang sudah SMILE. Masih ingat? S, service. M, mission. E, incarnation. L, love. E, endurance. Saudara dan saya hari ini di dalam 5 aspek ini sudah berada di mana? Lebih baik dibanding tahun lalu, lebih baik dibanding 5 tahun lalu, atau sebenarnya kita sama-sama saja. Seharusnya hal ini membuat kita menjadi alert, waspada. Jangan-jangan saya tidak bertumbuh, jangan-jangan saya ini hanya menjadi zombie. Mati tapi jalan-jalan. Saudara, semenjak COVID, kita mengenal istilah city number, ya, CT number, cycle threshold. Cycle threshold ini mengukur kehadiran dari virus COVID-19 di dalam beberapa kali putaran. Ya. Semakin kecil putarannya, jadi kalau diputar 1 kali, 2 kali proses, kemudian sudah kelihatan, waduh ini berarti sangat infectious, berarti banyak sekali. Ya. Tetapi kalau putarannya itu bernilai 37, 38, baru kelihatan, berarti ini sudah tidak infectious lagi dan jumlahnya itu sedikit. Gitu. Nah mari kita mengukur city kita, ya. City kita ya, bukan Siti Nurbaya. Berapa lama orang harus berada di dekat kita, berapa kali orang harus berbicara dengan kita, baru dia tahu Kristus adalah Allah kita yang kita sembah. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah pertanyaannya adalah, berapa city? Sekali ngomong langsung ketahuan? 10 ngomong langsung ketahuan, 40 kali ngomong baru ketahuan.
Tetapi sebelum semuanya itu, mari kita bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh mengikut Kristus? Saudara Sariwati atau Sarifudin, mari kita tundukkan kepala. Saudara, inilah yang Allah ingin lihat di dalam diri masing-masing kita ketika kita menerima banyak sekali anugerah, baik anugerah yang sifatnya umum maupun anugerah yang sifatnya khusus, yang secara limpah Allah berikan, selimpah matahari pagi, oksigen murni, kesehatan, keluarga, firman Tuhan yang selalu ada di gadget kita. Tuhan ingin supaya saudara dan saya semakin menyerupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena di sanalah saudara akan menemukan, mengalami kehadiran Allah yang sejati, potensi dirimu yang paling maksimal, sukacita dan damai sejahtera yang jauh melampaui apa yang ditawarkan oleh dunia, yang tidak dimengerti oleh dunia, Tuhan sediakan bagi mereka yang melayani Dia, menyerupa dengan Kristus. Maukah engkau mulai hari ini bertekad sekali lagi, Tuhan, aku tidak secara intensional menolong diriku bertumbuh di masa lampau, tapi sekarang aku mau step by step, sekalipun itu baby step, aku mau bertumbuh lebih lagi, di dalam pelayanan, di dalam penghayatan akan misi dan tujuan hidup, di dalam kesungguhanku untuk menghadirkan Kristus di dalam inkarnasinya, di dalam kasih Allah yang ilahi itu, dan dalam kerelaan menanggung kesulitan dan penderitaan karena melakukan pelayanan. Tolong kami, Tuhan, ini doa kami. Kami ingin ketika orang bersentuhan dengan kami, mendengar perkataan kami, mereka tidak tawar hati, mereka tidak dilemahkan imannya, tetapi justru mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan yang penuh dengan anugerah, cinta kasih, dan damai. Inilah kami Tuhan, Engkau membaca setiap hati kami. Kuduskan kami, sucikan kami. Bentuklah kami oleh Roh Kudus-Mu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, semua yang percaya katakan, amin.